Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Perkenalkan, nama saya Adina Islamihak, NIM 12014190080. Kali ini saya bakal melakukan sebuah penyuluhan tentang HIV dan AIDS. Kira-kira teman-teman yang ada di sini ada yang mau berpendapat tentang HIV AIDS itu apa? Kalau misalkan terlintas dalam pikiran itu HIV atau AIDS itu tuh kalian tuh langsung terpikir apa? Yuk, bisa. Berbahaya. Kayak lagunya Bang Haji Roma Iro. Virus. Gimana? Virus. Oke, ada yang lain? Mematikan. Oke, kita bakal nonton film. Yeay. Ada yang yuk nonton film. Nonton filmnya, mau nonton film apa? Dari Bika. Ya nggak ada dong. Oke, kita mau nonton film. Ini film pendek, karya anak bangsa juga. Mungkin ini judulnya apa ini namanya? Run Boy Run. Nah, ini Belum ada, Kak. Sudah. Sakitnya beda. Itu penyakit lain. Virus kita bikin kita susah sembuh kalau kita tetap medis yang lain. Jadi virus kita ini selama medis kita kita harus berobat supaya kita kuat. Ya yang ada kalau tiap bulan obat, minum obat di rumah sakit supaya kita bisa bertahan. Aku gak mau rumah sakit. itu kita bisa dilihat di film yang tadi. Kan Aryonya itu kan tidak mau berobat karena itu kayaknya berobat ataupun tidak berobat itu sama aja kayak gitu kan. Nah, padahal ternyata itu ibunya meninggal karena dia itu terinfeksi HIV/AIDS dan otomatis itu menyebar ke suaminya, bapaknya Aryo sama si Aryonya itu, karena mereka itu yang masih terus hidup, yang masih berjuang untuk hidup. Makanya Aryonya kayak merasa ada titik jenuh seperti itu, titik jenuh untuk nggak mau berobat lagi lah kayak gitu kan. Habis itu makanya dibuat kejar-kejaran, terus tiba-tiba langsung bapaknya capek minum kopi dulu lah, ngopi, ternyata gelas sama tempatnya itu yang lepeknya itu tuh dibuang. Kalau udah selesai langsung dibuang tempat sampahnya sama wadahnya. Ini kayak menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat tentang HIV/AIDS itu menular itu sedikit melenceng. Jadi seperti itu. Maka dari itu saya akan mempresentasikan atau memberikan penyuluhan tentang HIV/AIDS ini agar pemahaman masyarakat, terutama para remaja milenial itu kembali dan maksudnya memiliki pemahaman yang luas dan lurus seperti itu. Oke, kita langsung masuk aja ke materinya. Sudah ada ya materi pertama, apa itu HIV/AIDS? Ya, seperti yang dikatakan sama teman-teman tadi, adalah virus yang mematikan, yang berbahaya, yang dapat ditularkan dan lain-lain. Itu hampir benar ya teman-teman.
Aku jelasin dulu dari dasarnya. Apa itu HIV/AIDS? HIV/AIDS adalah Human Immunodeficiency Virus, yang yaitu adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan menghancurkan sel DC4 atau sel darah putih. Atau kita sebenarnya tahu ya, sel darah putih itu juga memberikan imun buat tubuh kita untuk menolak suatu penyakit di dalam tubuh kita. Misalkan kita sakit apa gitu, trombosit dan sel darah putih itu akan bekerja sama untuk melawan virus itu dari dalam, seperti itu. Dan juga kita minum obat untuk kayak istilahnya membantu gitu lah. Lalu ternyata HIV dan AIDS itu berbeda ya teman-teman. Pasti berpikirannya HIV dan AIDS itu adalah satu kata, ternyata itu adalah berbeda. HIV itu adalah Human Immunodeficiency Virus, nah itu pokoknya. Dan AIDS adalah Acquired Immune Deficiency Syndrome. Jadinya ini adalah suatu apa ya? Bukan. Maksudnya kayak stadium lanjutan dari HIV/AIDS, dari HIV. Dan ya HIV kan dapat di tubuh manusia itu lama, bahkan bisa sampai seumur hidup. Nah, seumur hidupnya itu kalau tidak ditangani dengan tepat, maka akan menjadi AIDS, seperti itu. Ada ya? Sudah paham ya teman-teman ya, meluruskan HIV dan AIDS itu ternyata berbeda. Oke, saya lanjutkan. Apa itu ODA? Mungkin teman-teman masih bingung, apa sih ODA gitu. ODA atau istilah singkatan dari orang dengan HIV/AIDS, atau adalah penderita atau orang yang terinfeksi virus HIV atau AIDS, seperti itu. Bagaimana cara hidup bersama ODA? Cara hidup bersama ODA yaitu adalah mengubah, untuk yang non ODA ya, untuk kita itu sebaiknya mengubah pola pikir yang dari kita. Saya harapkan setelah penyuluhan ini kita menjadi terbuka pemikirannya bahwa ODA itu tidak sebenarnya menularkan secara langsung, habis itu tidak mengucilkan ODA, memberikan dukungan langsung, itu dukungan kamu harus semangat, kamu kita itu teman, kayak gitu gini nih. Itu udah memberikan semangat bahwa dia itu berjuang itu bukan untuk dirinya sendiri, tapi juga berjuang untuk teman-temannya juga, seperti itu. Dan ODA-nya itu juga harus memiliki semangat hidup, percaya diri, dan rajin meminum obat yang disarankan oleh dokter. Oke, materi saya sudah selesai. Terima kasih untuk teman-teman. Maaf kalau ada salah-salah katanya. Tanya Kak. Ya, monggo, silakan buat Mbak Nasa. Apakah pertanyaannya gini Kak, perkenalkan dulu ya, nama saya Nasawali Ardeni, saya mahasiswi jurusan pendidikan luar sekolah juga. Di sini saya ingin bertanya Kak, apakah HIV itu dapat ditularkan melalui pemberian darah? Terima kasih. Ya, ada yang mau bertanya juga, sekalian aja aku buka izin sesi. bertanya Kak. Oke. Ya, saya Omar Salbanan dari PLS juga 2019. Ada beberapa pertanyaan yang saya tunjukkan Kak. Yang pertama, apakah jarum tato itu bisa menularkan HIV? Terus yang kedua, Aku ini dapat chat dari temenku, maaf, yang dari Silvi itu tadi mau bertanya, kalau misalkan kita bertemu dengan seseorang yang mencurigakan, seperti kayak apakah HIV/AIDS itu memiliki ciri-ciri yang bisa dilihat secara kasat mata, maksudnya secara langsung gitu. Oke. Aku jawab pertanyaan dari Mbak Nasa dulu ya, Mbak. Oke. Pemberian darah ya, maksudnya Mbak Nasa ini maksudnya transfusi darah, kayak donor darah gitu ya? Iya betul sekali Kak. Nah, donor darah itu sudah saya jelaskan bahwa transfusi darah atau donor darah itu bisa, bahkan itu lebih lebih jangkauannya itu lebih luas seperti itu. Jadi presentasenya itu untuk transfusi darah itu lebih tinggi ya teman-teman ya. Soalnya itu antara darah ke darah.
jadinya langsung ke dalam tubuh manusia seperti itu. Dan dari kita ambil darah dari tubuh manusia kita telurkan ke orang lain dalam langsung tubuh ke manusia, itu otomatis persentasenya lebih tinggi. Jadi darah itu dapat menularkan, apalagi darahnya itu tidak diambil darahnya itu dengan alat yang tidak bersih, lalu si pendonornya juga itu terinfeksi HIV, itu otomatis kita juga terinfeksi seperti itu. Oke, kita lanjut pertanyaannya Mas Albana. Jarum tato seperti yang tadi aku bilang, seperti yang saya bilang, itu jarum, maupun itu jarum tato maupun jarum untuk medis atau narkoba dan lain-lain, itu juga yang kalau masuk di dalam tubuh kita itu pasti otomatis juga bisa menularkan seperti itu. Makanya orang yang bertato itu ya aku bukan men-statement ya, bukan langsung oh kamu HIV gitu kan, enggak. Artinya biasanya orang yang tergantung sama si seniman, apa ya istilahnya, orang yang mentato itu loh. Nah itu tuh kadang kan ada yang jarumnya itu sekali pakai atau asal dihapus pakai alkohol seperti itu. Nah itu malah bisa menularkan seperti itu. Tadi bertanya ciri-ciri orang yang terkena HIV secara langsung. Aku pernah lihat itu ciri-cirinya, orangnya itu kan kurus, lemah seperti itu, dan juga lemah, kurus, dan seperti gimana ya, tidak bertenaga seperti itu, karena HIV/AIDS itu kan menyerang sistem kekebalan tubuh, jadi mudah sakit dan lain-lain. Itu kita bisa lihat gitu, kayak ya ciri-cirinya hampir sama kayak narkoba seperti itu. Nah, oke, terima kasih buat teman-teman. Aku sudah tutup untuk sesi pertanyaannya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah ikut berpartisipasi dalam acara, teman-teman yang sudah berpartisipasi, yang sudah mendengarkan dan lain-lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dan jaga Waalaikumsalam kesehatan. warahmatullahi wabarakatuh.